Pemirsa, Apple harus waspada karena saat ini posisinya rentan disalip oleh Nvidia menjadi perusahaan bernilai paling mahal di dunia. Bahkan sudah sempat ya di perdagangan pekan ini market cap Apple disalip oleh Nvidia. Kok bisa? Kita akan bahas lengkapnya dalam Nvidia salip Apple jadi perusahaan paling bernilai kedua di dunia. Ya, Anda main game di komputer atau doyan ngobrol dengan kecerdasan buatan atau AI ChatGPT? Kalau iya, berarti kemungkinan Anda secara langsung atau tidak langsung menggunakan produk dari Nvidia. Kendati namanya mungkin tidak sefamiliar Apple, Microsoft, Google, dan perusahaan-perusahaan Silicon Valley lainnya, Nvidia banyak berada di belakang aneka teknologi yang populer saat ini. Pengolah grafis atau Graphic Processing Unit atau GPU, Nvidia ini bukan hanya dipakai untuk menjalankan game, tapi juga di pusat pengolahan AI berbagai pihak. Pertanyaan Anda ke ChatGPT diproses oleh GPU dari Nvidia. Ketenaran AI belakangan ini pun melambungkan Nvidia selaku pembuat mesinnya, sehingga harga saham perusahaan itu tumbuh pesat dengan valuasi menembus angka $1 triliun AS pada Mei 2023. Nvidia sendiri didirikan pada 5 April 1993 oleh 3 founders, yakni ada Jensen Huang, kemudian Curtis Prim, dan juga Chris Malachowski. Dan Nvidia ini juga memiliki headquarters di Santa Clara, California, Amerika Serikat. Mulanya, Nvidia ini menargetkan pasar game dengan cara jual perangkat keras untuk memainkan game komputer 3D. Dan kini Nvidia telah menjadi perusahaan semikonduktor terbesar di dunia. Adapun baru-baru ini mereka menjual chip penambangan aset kripto dan layanan berlangganan komputasi awan. Perusahaan semikonduktor ini punya nilai yang besar pada S&P 500 dan juga Nasdaq dan berperan penting dalam mendorong saham-saham AS mencapai rekor tertinggi. Perusahaan menyumbang lebih dari sepertiga kenaikan S&P 500 tahun ini. Lantas apa yang menyebabkan unggulnya Nvidia dibandingkan Apple? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya, Nvidia Corp telah menjadi perusahaan semikonduktor yang melampaui Apple dengan kapitalisasi pasar sebesar $3 triliun Amerika Serikat. Pada Rabu 5 Juni 2024 sore, kapitalisasi pasar Nvidia telah mencapai $3,01 triliun AS. Pencapaian ini juga mengungguli Apple yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar $2,99 triliun AS atau pada Rabu 5 Juni ini menjadi $3 triliun AS. Nah, mengutip dari The Verge, Nvidia ini mendominasi perlombaan kecerdasan buatan dengan chip H100 andalannya. Karena itu, kapitalisasi pasar Nvidia terus meningkat. Nvidia juga menjadi perusahaan senilai $1 triliun AS pada Mei 2023 dan kemudian meroket lebih dari $2 triliun pada Februari 2024, melampaui Amazon.com, Alphabet, Induk Google, dan Saudi Aramco. Pada Mei 2024, Nvidia melaporkan memperoleh keuntungan sebesar $14 miliar AS dari atas dasar semua chip yang dijualnya, dan Nvidia kini hanya tertinggal di belakang Microsoft saja yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar $3,15 triliun. Saham Nvidia telah meningkat lebih dari 24% sejak perusahaan ini melaporkan pendapatan triwulan pertama pada Mei 2024. Perusahaan ini juga diperkirakan memiliki 80% pangsa pasar dalam chip kecerdasan buatan untuk pusat data para vendor sejumlah investor yang merasa lebih nyaman karena pertumbuhan besar penjualan Nvidia ke beberapa perusahaan komputasi awan dapat bertahan. Pada triwulan lalu, pendapatan bisnis pusat data, termasuk penjualan Graphic Processing Unit atau GPU Nvidia ini meningkat 427% dari tahun sebelumnya menjadi $22,6 miliar AS atau sekitar 86% dari keseluruhan penjualan perusahaan. Saham Nvidia sering berkembangnya bisnis kecerdasan buatan ini naik lebih dari 3.290% selama 5 tahun terakhir. Sementara itu, Apple hanya naik sekitar 5% sepanjang 2024 karena pertumbuhan penjualan pembuat iPhone ini cenderung melambat dalam beberapa bulan terakhir. Dalam laporan pendapatan triwulan terbaru, Apple mengatakan penjualan secara keseluruhan turun 4% dan penjualan iPhone turun 10% dibandingkan periode tahun lalu. Apple juga menghadapi pertanyaan dan masalah strategis mengenai permintaan di China, manufaktur, dan reaksi beragam terhadap headset realitas virtual terbarunya, yakni Vision Pro.
Apple pun adalah perusahaan pertama yang mencapai kapitalisasi pasar 1 triliun dolar AS dan 2 triliun dolar AS. Perusahaan ini juga sudah lama menyandang predikat perusahaan paling berharga di Amerika Serikat, akan tetapi harus rela dikalahkan oleh Microsoft pada awal tahun 2024. Microsoft juga mendapatkan manfaat dari permintaan investor terhadap infrastruktur kecerdasan buatan. Ya, hanya dalam 5 tahun saja, harta kekayaan CEO Nvidia Jensen Huang ini naik lebih dari 30 kali lipat. Sosok yang sebelumnya ini pernah menjadi tukang cuci piring di gerai fast food Denny's Dinner, ini kini memiliki harta kekayaan hingga 107 miliar dolar AS atau setara dengan 1.715 triliun rupiah. Kenaikan hartanya dipicu oleh rally saham Nvidia yang dari hari ke hari terus menorehkan rekor dengan ekspektasi kinerja yang cemerlang dan masih terus dapat dipertahankan di tahun-tahun selanjutnya. Huang sendiri ini juga memiliki sekitar 86,76 juta saham Nvidia atau lebih dari 3,5% saham yang beredar di perusahaan. Sosok yang disebut-sebut sebagai Raja AI dunia ini memiliki nama asli Huang Zhensun yang diketahui lahir di Taipei pada Februari tahun 1963 dan menghabiskan masa kecilnya di Taiwan dan Thailand. Namun karena perang antara Vietnam yang terus berkecamuk dan membuat kawasan Asia Tenggara saat itu tidak aman, termasuk juga di Thailand, orang tua Jensen ini memutuskan untuk mengirimkan anak-anaknya ke Oneida, Kentucky, Amerika Serikat. Tidak lama setelah itu, ia beserta keluarga ini pindah lagi ke Oregon di Amerika Serikat dan cukup lama tinggal di sana. Huang juga menghabiskan masa SMP hingga kuliah di negara bagian itu. Ketika di AS, Huang masih minim pengetahuan bahasa Inggris dan beruntungnya Huang memiliki seorang ibu yang mau mengajarkan bahasa Inggris dari hari ke hari. Sejak muda Jensen memang dikenal sebagai seorang pekerja keras. Bahkan saat di bangku SMA, Jensen juga diketahui sempat bekerja di salah satu jaringan restoran cepat saji, Denny's, sebagai tukang cuci piring. Kemudian juga Jensen Huang ini kemudian memperoleh gelar teknik elektro dari Oregon State University pada S1-nya pada 1984 dan diikuti gelar magister dengan jurusan yang sama di Stanford University pada 1992. Sejatinya Huang tidak hanya mendapatkan pekerjaan pertama di Denny's, tetapi restoran tersebut juga merupakan tempat di mana dia dan dua temannya menciptakan ide yang kelak menjadi Nvidia. Kemudian pada tahun 1993 dibentuklah Nvidia bersama dengan Chris Malachowski dan juga Curtis Prim, di mana keduanya ini bekerja di Sun Microsystems dan juga bertemu di salah satu lokasi Denny's yang paling populer di California Utara untuk mendiskusikan rekayasa chip yang memungkinkan grafik 3D realistis pada perangkat komputer pribadi. Ya, jadi jelas ya kalau kejeniusan dan kekayaan Huang beserta teman-temannya ini berawal dari nongkrong sambil ngopi. Dan oke, untuk menganalisa nilai kekayaan Huang lebih jelas lagi, kita akan cek di slide berikutnya. Ya, kalau kita cek di data Bloomberg Billionaires Index, kekayaan Jensen Huang naik paling tinggi di tahun ini secara year to date. Nah, kalau kita lihat secara year to date, kekayaan Huang yang ada di Bloomberg Billionaires Index per 6 Juni 2024 ini ada di ranking 13, di mana Jensen Huang ini kekayaannya mencapai 63,4 miliar dolar Amerika Serikat. Dan Jensen Huang pun kekayaannya ini mengalahkan Mark Zuckerberg yang berada di ranking 4 dari Billionaires Bloomberg Index ini yang hanya berada di 47,8 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi hampir 15 miliar dolar Amerika Serikat selisih antara Jensen kekayaannya dengan Mark Zuckerberg. Kemudian Jensen juga mengalahkan Michael Dell yang berada di posisi 12 rankingnya ini, di mana Michael Dell yang merupakan founder dan juga CEO dari perusahaan elektronik ternama yang mungkin komputer atau laptopnya biasa kita pakai yang bermerek Dell, ini Michael Dell saja hanya di 30,1 miliar dolar AS. Kemudian juga Jensen mengalahkan Larry Page yang dulunya sempat menjadi CEO dari Google, di mana kekayaan Larry Page saja from year to date, jadi hingga pada per 6 Juni 2024 hanya 29,5 miliar dolar AS. Dan tentunya ini juga mengagetkan saya dan juga para rekan tim saya di CNBC Indonesia. Ini Jensen Huang juga mengalahkan Jeff Bezos yang merupakan founder dan juga sempat menjadi CEO dari Amazon before he stepping back from his position as CEO, and he's now the current chief director since 2021. Ini 26,9 miliar dolar AS. Nah, kita akan lihat
Ke slide berikutnya. Ya, inilah top 5 perusahaan paling bernilai di dunia. Jadi kita lihat di sini 1 sampai 5 tentunya ada Microsoft, di mana tadi kapitalisasi pasar Microsoft juga yang paling besar, di mana harga market cap-nya adalah di 3.155 triliun dolar Amerika Serikat, dan per kemarin 6 Juni waktu setempat Amerika Serikat, sahamnya ini terapresiasi 0,12%. Kemudian yang kedua tentunya ada Apple, yang namun sayangnya sudah disalip oleh Nvidia pada 5 Juni 2024. Untuk Apple sendiri market cap-nya ada di 2.982 triliun rupiah dan terkoreksi 0,71%. Dan Nvidia sekarang telah menyalip Apple. Ini market cap-nya di sini masih tertulis 2.976 triliun rupiah dan terkoreksi 0,18%. Intinya pemirsa, Nvidia sekarang sudah ada di top 5 perusahaan paling bernilai di dunia dan sekarang telah menjadi nomor 2 perusahaan terbesar di dunia yang kapitalisasi pasarnya menyalip Apple dan 1 tempat di belakang Microsoft. Ya, pemirsa, demikianlah latar belakang dari Nvidia yang ketiban durian runtuh menyusul meningkatnya popularitas AI atau kecerdasan buatan di dunia hingga akan segera menyalip kapitalisasi pasar Apple dan menjadi perusahaan bernilai terbesar kedua secara global. Semoga kita semua dapat termotivasi dari kisah inspiratif Nvidia.